Selamat siang Bu Itang. Selamat siang, Bu Dika. Apa kabarnya nih Bu Itang siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Dika. Cuman saya punya kendala sedikit nih, Bu Dika. Nah, iya. Ya udah terima kasih ya Bu Itang atas waktunya untuk siang ini. Eh kita akan coaching sebentar ya Bu ya. Oke, Bu Jadi Ibu mau Dika. cerita apa nih siang hari ini Bu Itang? Begini, Bu Dika, saya punya kendala di kelas. Kebetulan ada anak di kelas, ada beberapa orang yang kalau untuk tugasnya di kelas itu biasanya tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya. Nah, tetapi kalau sudah dibawa ke pulang, tentu kan tugas kita ada yang tugas di sekolah kan, ada yang tugas anak di rumah. Nah, ketika mengerjakan tugas di rumah, nah kendalanya anak ini dia tugasnya tidak pernah dikumpulkan lagi tepat waktu. Kadang-kadang malahan lama dari waktu yang ditargetkan dan selalu diingatkan terus. Sudah diperingatkan masih juga seperti itu, Bu Dika. Oh, jadi ini beberapa anak saja atau bagaimana Bu Itang? Ada 2 atau 3 anak, Bu Dika. Oh, jadi anaknya itu aja berarti Iya, ya? itu juga orang anaknya, Itu nggak juga iya, orangnya. itu juga ya yang anak Oke. yang sama. Mhm. Mhm. Oke, Bu, karena ini adalah percakapan singkat nih ya, Bu Itang ya. Ini Iya, apa nih Bu. yang ingin Ibu dapatkan nih di akhir percakapan singkat kita ini? Ya pengennya nanti anaknya tentu bisa tepat waktu dalam mengumpulkan tugas seperti melaksanakan tugas di sekolah, Bu Dika. Jadi tidak perlu kita ingatkan lagi, dia sudah tahu juga dengan tugasnya, begitu Bu Dika. Oh, begitu ya, Bu. Jadi kan Mhm. nanti, adalah ya solusi atau Ya, ide-ide nanti ya ya, supaya anaknya mhm, itu nggak berlama-lama ngumpulin tugasnya gitu ya, Bu Itang mhm, ya? mhm. Eee, oke. Eee, nah, Bu Itang, kalau boleh tahu ini, menurut Bu Itang ya, kalau kondisi idealnya gitu, kalau Mhm, seandainya kita ngasih tugas nih ke anak-anak, mhm. eee, harusnya gimana gitu, idealnya gimana tuh, Bu Itang? Idealnya tentu maksudnya, kita memberikan tugas kan tentu sesuai materi yang kita ajarkan, yang Iya. pertama. Yang kedua, tentu ada batasan waktu kalau untuk tugas-tugas tertentu. Apalagi Mhm. kalau tugas di rumah, mereka kan bisa berkolaborasi dengan orang tuanya. Iya. Biasanya yang paling sering, tugas yang lalai itu tugas keterampilan tuh, Bu Dika, tugas KI4, kita sebut Mmm, tugas KI4. Nah, itu yang biasanya seling lalai, iya itu. iya iya. Kemudian kita kan berharapnya anak-anak ini sudah tepat waktu tanpa harus dipanggil lagi, tanpa harus ada diingatkan juga. Nah, jadi dia sudah tahu dengan tugasnya Bu Dika. Oh, begitu. Jadi, idealnya sih begini mungkin ya, Bu Itang ya, mungkin Mhm. ketika kita ngasih tugas itu ke anak-anak, jadi mereka tuh punya kesadaran gitu ya, Bu Itang Iya, ya, iya, buat punya ngumpulin kesadaran tugas sendiri. tepat waktu gitu kan, tanpa harus diingatkan dulu gitu ya. Nah, kira-kira, situasi seperti itu sering nggak gitu terjadi sama di kelas Bu Itang apa bagaimana? Kalau di kelas terjadinya sering di anak yang sama, Bu Dika. Kalau udah, Oh, di anak pokoknya yang kalau sama. sudah tugas di rumah, kalau sudah ada tugas keterampilan di rumah, sering memang anak yang sama, sudah beberapa kali, pasti anaknya itu terus. Oh iya, berarti anaknya itu terus ya? Iya, mhm, Oh, begitu. Jadi kan, sebenarnya kalau kondisi idealnya itu kan, begitu kita kasih tugas gitu kan, jadi anak tuh mhm, nggak harus diingatkan dulu gitu kan. Jadi dia mhm, harus ngumpulin tugas tepat waktu tanpa harus mhm, kita, teriak-teriak lah, "Kumpulin tugas," mhm, gitu mhm. ya Bu Itang ya. Nah Iya, kira-kira, dalam kondisi Bu Itang yang sekarang ini anggap aja lah ya kalau kondisi ideal itu nilainya 10 gitu. Kalau kondisi yang sekarang ini kira-kira, secara keseluruhan gitu dari rentang 1 sampai 10 kondisi saat itu tuh, Bu Itang berada di angka berapa gitu? untuk pencapaiannya masih di angka 6, Bu Dika, karena, waktu penerimaan rapor PTS pun kita sudah koordinasi dengan orang tuanya kan, Iya iya minta iya. bantuan juga dengan orang tuanya supaya ada,
feedback dengan orang tua juga karena ini kan tugas di rumah, tentu kita tidak bisa kan beda dengan tugas di sekolah. Iya, iya. Tapi memang hasilnya memang masih sama juga di term 2 kan kita disebutnya term di term 2 di sesudah mid itu mid semester sama juga untuk tugas di rumah nggak dikumpul juga, akhirnya udah menjelang kita input nilai rapor baru kita ingatkan lagi kan, nah baru akhirnya di penghujung waktu baru dikumpul, udah ada dalam keadaan terpaksa artinya kan gitu Bu Dika. Iya, iya. Jadi kondisinya emang seperti itu ya, harus berulang-ulang diingatkan begitu ya Iya. Bu Itang ya. Nah, menurut Bu Itang nih, menurut Bu Itang apa sih alasan yang membuat beberapa anak tersebut berada dalam situasi seperti itu, Bu Itang? Salah satunya yang pertama kan pernah ditanya ke anaknya kan sebelum kita koordinasi ke orang tua, ditanya ke anaknya katanya karena mama sibuk, mami sibuk, papi sibuk, mami pulangnya malam, papi juga malam di rumah dia. Misalnya Itang tanya sama siapa di rumah, katanya di rumahnya sama kakak kuliah, kebetulan dia jauh jaraknya dengan kakak kuliah sehingga kakak juga sibuk dengan kuliah, nah si adik juga sibuk nggak ngerti tugas, tinggal tugas nggak dikerjakan. Nah itu kendalanya Bu Dika dan anak yang lain biasanya memang kayak gitu karena rata-rata orang tua sibuk jadi di rumah nggak ada yang membantu mengerjakan tugas dan tidak ingat lagi dengan tugas yang sudah diberikan gitu Bu Dika. Iya begitu. Biasanya kalau kemarin itu yang sudah Bu Itang lakukan gitu dalam kondisi seperti itu apa? Yang sudah dilakukan yang biasanya kan dipanggil anaknya, ditanyakan, kemudian waktu itu jelang mau terima rapor mid, kebetulan rapor mid kan belum kita input rapor PAS ya Bu Dika, jadi kita konfirmasi sampaikan ke orang tuanya, tentu karena ini tugas di rumah, kita tentu harus berkolaborasi dengan orang tuanya, jadi disampaikan ke maminya, kendalanya ya memang kata mamanya karena kadang kebetulan ada tugas yang nge-print, orang tua tidak ada di rumah, anak jadi tidak pandai, kalau si kakaknya juga sibuk nih, kata maminya. Nah terus trik yang terakhir yang dilakukan karena memang kita kan nggak mau juga anak kita rugi dengan nilai kan, karena kasihan juga kan, akhirnya disuruh dikerjakan di sekolah jadinya lagi, tapi tentu artinya kan beda kan tugasnya, harusnya yang di rumah dikerjakan di sekolah, harusnya orang tua yang membimbing atau keluarga, jadi kita lagi yang membimbing di sekolah, seperti itu Bu Dika yang saya lakukan. Oh begitu ya, jadi kan artinya kan udah ada usaha ya dari Bu Itang kan. Kira-kira kan tadi misalnya kan Bu Itang bilang tuh kondisi sekarang ini masih di rentang angka 6 gitu ya Bu Itang. Tentu pasti ada lah kira-kira usaha setidaknya kalau nggak kondisi 10 itu kan sudah sempurna sekali ya Bu Itang ya. Ke 9 atau 9,5 misalnya itu kan pastilah ada solusi nih biar kondisi anak seperti baiklah seperti itu kan, mau mengerjakan tepat waktu tanpa disuruh-suruh. Kira-kira menurut Bu Itang nih idealnya gitu, ada nggak ide-ide Bu Itang gitu, apa aja mungkin yang bisa Bu Itang lakukan yang nggak yang biasa, yang lain dari itu yang terpikir oleh Bu Itang sekarang misalnya? Yang terpikir tentu yang pertama karena mengingat orang selalu mengkoordinasikan ke orang tua bahwasanya ini anak ada tugas, bantu ya Mam untuk mengerjakannya di rumah. Nah tentu kita memberikan tenggang waktu, sudah kemudian kita berikan waktu 1 atau rentang 2 minggu. Memang kalau tidak ada juga ya terpaksa trik terakhirnya seperti tadi dikerjakan saja di sekolah itu Bu Dika. Kira-kira ada lagi nggak misalnya Bu Itang ada lagi nggak ide gitu yang kira-kira Bu Itang pikirkan gitu, oh mungkin cara ini bisa nih kayaknya, tapi yang belum Bu Itang coba gitu, kira-kira apa gitu yang terpikir sama Bu Itang hari ini? Kalau sampai saat ini belum ada Bu Dika, memang hanya seperti itu. Kalau untuk tidak memberikan tugas di rumah tentu tidak mungkin karena ada memang kan tugas-tugas yang memang harus dikerjakan di rumah, ada yang harus dikerjakan bersama orang tua. Jadi memang itu baru yang terpikirkan ke depannya Bu Dika. Oh ya minimal ya kan udah Bu Itang udah koordinasi gitu sama orang tua, kemudian udah memberikan tenggang waktu gitu ya. Ada kemungkinan mungkin tapi nanti ada yang bikin di sekolah Bu Itang
akhirnya ada yang bikin di sekolah itu? Iya, akhirnya anak tersebut kasihan juga kan karena sudah ditungguin dan akhirnya dibuat di sekolah. Atau kemarin kita triknya lagi kerja kelompok, jadinya dia kan Oh, bersama-sama kelompok kan. Nah, itu yang salah iya satu kita iya. ada triknya. Berarti, Kerja tugas kelompok jadinya Bu Itang ya? iya, Ada yang tugas tugas kelompok kelompok ya? tapi tetap di rumah, bersama-sama Ah, di rumah kan. Nah, kalau itu memang selesai. Tapi oh yang iya kalau karena juga berkelompok individu kali ya Bu iya, Itang ya? karena bersama kan. Tapi Nah, kalau yang tugas individu kelompok. tidak selesai juga, Bu Dika. Oh begitu. Mhm. Jadi kan yang penting kita kan udah usaha nih Bu Itang, udah koordinasi ke Mhm. orang tua, udah kasih Mhm. waktu, kemudian, kemudian kalau enggak juga ini bikin di sekolah gitu ya Bu Itang ya, tapi anak Iya, Bu tersebut Dika. tetap ya harus kerjakan tugasnya, nggak mungkin nggak Mhm. ada ya Bu Itang ya? Iya. Terakhir Bu Itang udah coba berarti tugas kelompok berarti ya? Mhm. Tapi alhamdulillah walaupun mungkin, anak tersebut ini, nggak tepat waktu, tapi minimal dia adalah kerjakan tugasnya gitu ya Bu Itang ya? Iya, Bu Dika. Heeh. Eee, jadi seandainya nih Bu Itang, seandainya, ini kan udah yang berlalu ya Bu Itang ya, Iya. seandainya, nanti gitu, ada lagi siswa yang seperti itu, atau itu Mhm. lagi misalnya, ada nggak, kira-kira apa gitu yang bisa Bu Itang lakukan nih kalau terjadi lagi gitu, Mhm. hal seperti Eee, itu? kalau terjadi lagi seperti itu ya kita panggil kembali anaknya, supaya untuk lebih, mempunyai tanggung jawab yang tinggi lagi. Iya Kemudian, iya. tetap kita, harus koordinasi selalu dengan orang tua. Itu yang paling intinya, Bu Dika. Mhm, oke. Jadi tetap aja ya Bu Itang ya, kita nih harus selalu gimana ya, emang harus sering manggil, nasihati anak gitu ya Bu Mhm. Itang ya. Mhm. Mengingatkan Yang penting anak. sekali tuh koordinasi juga dengan orang tua. Kemudian waduh sepertinya waktunya udah hampir habis nih ya Bu Itang ya. Iya, Bu Dika. Kira-kira, sampai di titik ini, dalam Mhm. percakapan singkat kita ini nih apa nih yang Bu Itang dapatkan gitu? Setidaknya sudah merasa lega bisa berkomunikasi langsung dengan Bu Dika, setidaknya sudah bisa menyampaikan, permasalahan yang ada pada diri saya, kemudian, ada rencana ke depannya yang berarti yang akan kita lakukan lagi jika hal yang, berlangsung pada anak yang sama, seperti itu Bu Dika. Oh, oke. Jadi setidaknya kita udah lega ya Bu Itang ya, udah lega, Mhm. udah Mhm. menyampaikan gitu. Iya. Kira-kira dari, yang sampai titik ini nih, kira-kira Mhm. tujuan Bu Itang yang di awal tadi, tercapai nggak gitu? Dengan percakapan singkat kita ini kira-kira? Mhm. Ya tercapai Bu Dika, karena kan setidaknya, biasanya anak yang tidak mengerjakan tugas, kemudian kita carikan bersama-sama solusinya, secara bersama, sehingga nanti ke depannya anak tersebut bisa mengerjakan tugasnya dan setidaknya walaupun tidak, bisa mengerjakan tugasnya dengan tidak perlu diingatkan lagi oleh gurunya. Nah, oke. Nah, yang penting, jangan lelah berusaha aja ya Bu Itang ya, Mhm, jangan iya. lelah berusaha. Semoga jika ini terjadi lagi ke depannya nih, dengan usaha-usaha yang udah Bu Itang lakukan gitu kan, mana tahu ini berkat usaha, berkat doa kita juga sebagai guru, mungkin anak itu bisa berubah. Semangat ya Bu Itang ya. Iya, itu ya, terima kasih Bu Dika. Heeh. Terima kasih waktunya Bu Itang. Nanti ditunggu Mhm. lagi ceritanya Bu Itang ya, minggu depan Oke, ya, tentang anak oke ini Bu lagi. Dika. Nah, dah ya Bu Makasih. Itang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.